Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di Info Wibu. Di channel ini, kali ini gue bakal membahas tentang rekomendasi anime-anime yang menurut gue cocok buat ditonton di 2021 ini. Dan ini udah masuk episode keduanya. Tanpa basa-basi lagi, mungkin kita langsung aja ya ke videonya. Oke, jadi buat yang pertama, Getsuyobi no Tawawa, menceritakan tentang seorang laki-laki pegawai kantoran yang dimana setiap hari Senin dikatakan dia itu punya kebiasaan, ya bisa dibilang suatu kewajiban, yaitu untuk melindungi siswi SMA di dalam kereta dari tindak pelecehan seksual yang biasanya sering terjadi di dalam kereta. Tentunya si siswi ini itu heroin yang cakep, kawaii, dan juga menggoda. Walaupun di setiap episode durasinya nggak nyampe 5 menitan, tapi gue jamin anime ini pasti bakal bikin mood kalian yang tadinya jelek jadi sedikit lebih nggak jelek. Itu pun kalau kalian suka sama anime ini. Season 2 dari anime ini tuh udah rilis di 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Lalu kedua, kita ada Bokutachi no Remake, menceritakan keputusasaan dari seorang lelaki pecinta anime alias wibu bernama Hashiba Kyoya yang kini telah menginjak usia 28 tahun. Di usianya ini dia hidup dengan penuh penyesalan karena di masa 28 tahun hidupnya ia tidak pernah meraih pencapaian apapun. Pengangguran, nggak punya duit, apalagi cewek. Ia selalu membayangkan, setidaknya aku pengen bekerja di bidang anime. Lalu ia pun menyesali keputusannya semasa ia kuliah. Andai saja aku masuk jurusan seni. Dan kalau aja gue dikasih kesempatan buat mengulang masa lalu, gue pasti bakal jalaninnya dengan sungguh-sungguh. Di dunia ini, masa lalu itu nggak bisa dirubah. Namun beda ceritanya kalau ini di dunia anime. Tiba-tiba Hashiba berada di tempat yang tidak asing baginya. Ia pun bergegas mengecek tanggalan. Betapa terkejutnya dia bahwa dia benar-benar kembali ke masa lalu. Dan dengan ini, perjuangan Hashiba dalam mengubah masa depannya pun dimulai. Ketiga, Tsukigami Chibiku Isekai. Makoto Misumi adalah seorang laki-laki yang dimana tiba-tiba dia dipanggil oleh seorang dewa untuk tinggal di dunia lain. Hal itu terjadi karena dulu orang tua dari Makoto Misumi ini adalah merupakan penduduk dari dunia lain yang datang ke bumi melalui perantara para dewa. Namun dengan satu syarat, mereka harus rela memberikan satu anak mereka untuk hidup kembali di dunia asal mereka yang dulu. Setelah ia dipanggil, Makoto pun menemui seorang dewi dari dunia lain, tempat orang tuanya dulu berasal. Namun karena si dewi muak dengan mukanya Makoto yang jelek, ia pun langsung melempar Makoto ke dunianya. Dan dia hanya dibekali yaitu kemampuan berbahasa. Bukan bahasa manusia, melainkan bahasa para monster, ataupun manusia setengah monster. Dengan alasan supaya Makoto tidak bisa hidup layaknya manusia normal. Ya, kalian coba aja nonton anime ini, dan setelah beberapa episode, kalian bakal sadar kalau cerita dari anime ini itu agak-agak mirip kayak Overlord dan juga Tensei Slime. Keempat, Hyakuman no Inochi no Ue ni Ore Tateiru. Kalian mungkin agak asing dengan anime ini, karena gue lihat di beberapa sosmed juga jarang buat orang ngebahas anime ini. Soalnya mungkin karena grafiknya yang nggak terlalu bagus-bagus amat, dan juga kurang mencuri minat para penonton di awal episode season 1-nya dulu. Tapi buat kalian yang udah terlanjur bosen dari season 1-nya dulu, kalian bisa coba lanjutin dan tahan kebosanan kalian sampai kalian lihat episode 1 dari season 2-nya. Karena buat nikmatin season 2-nya, tentunya kalian harus ngikutin dari season 1-nya dulu sampai selesai. Jadi buat kalian yang belum tahu anime ini menceritakan tentang apa, jadi anime ini itu menceritakan tentang beberapa anak muda, contohnya si MC kita Yotsuya Yusuke, di mana mereka itu harus menyelesaikan setiap misi-misi yang diberikan oleh orang yang memanggil mereka, yang mereka kenal sebagai Game Master. Dan anime isekai ini nggak luput dari konsep game-gamean, yaitu tentang adanya penaikan level atau skill-skill yang dimiliki oleh para pemainnya. Kelima, gue ada Boku no Hero Season 5, yang dimana di awal tayangnya kemarin, sekitar 3 bulan yang lalu, anime ini tuh emang nggak terlalu hype, dan juga kalah hype sama anime-anime lain.
Episode 1 sampai 8 emang agak low buat ceritanya dan kurang terlalu menarik. Dan gua kira cerita anime ini makin lebih menarik sejak episode 9 sampai episode 24-nya itu. Dan yang bikin gua lebih tertarik dengan anime ini adalah saat dimana para villain yang ada di dalam anime ini tuh diceritakan dari masa lalunya sampai bagaimana mereka jadi penjahat. Lebih tepatnya perkembangan dari setiap karakter penjahat yang ada di Boku no Hero, yang dimana setiap karakter penjahat itu punya masa lalu yang cukup kelam dan juga menyedihkan. Pokoknya di Boku no Hero 5 ini kalian penonton bakal dibikin tambah respect sama karakter-karakter penjahat yang ada di Boku no Hero ini, khususnya dari pihak aliansi penjahat yang isinya Shigaraki Tomura, lalu Togata, Twice, dan juga beberapa karakter lainnya. Terima kasih udah nonton video gue sampai akhir. Like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kayak gini. Dan next time yang pastinya gue bakal upload lagi video kayak gini, jadi tungguin aja.